lagi nggak ngapa-ngapain nih, gue lagi suka yoga gitu. Terus gue inget banget gue ngatain dia banci anjir. Anjing yoga itu banci gila. Terus dia bilang gue itu enak banget tau buat badan gue gitu-gitu. Enggak sih banci. Banci. Sorry. Add it up. Hello, what's up everybody? Welcome back to Sudut Pandang. Ini sebuah podcast jujur ala jujur aja. Weh, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Dimanapun kalian berada dan waktu dimana kalian mendengarkan. Baik lagi di sini podcast kita yang paling kecerdas. Yoi, itu istilah jujur ya, Toy ya. Dan sini bareng sama gua seperti biasa, Fedi Budiman dan sama gue juga, Victor Prawata. Yes. ini adalah episode yang pertama nih yang kita ngundang orang alias teman-teman kita nih. Seperti janji kita ya di episode-episode sebelumnya Toh ya. Kita akhirnya berkesempatan buat ngundang satu narasumber buat bahas satu topik yang ini akan menarik banget sih. Makanya kita mau ngundang dia juga karena kita ngerasa ini bakal membuka banyak sekali perspektif dan sudut pandang buat kita memahami makna hidup. Wah, dalam ya. Dalam nih. Dan narasumber kita ini kayaknya ini banget ya, katam banget soal makna hidup ya kayaknya. Mudah-mudahan kita nggak salah pilih. Tapi gue langsung aja nggak usah terlalu panjang gitu ya. Jadi sebenarnya narasumber kita kali ini adalah temen yang kita cukup lama sih kenal sebenarnya, dari kita kuliah bareng sekelas bahkan gitu ya. Sama-sama belajar desain. Dia terus juga punya latar belakang sempet bikin agency desain sendiri dan lain sebagainya. Tapi sekarang somehow mendadak ada perubahan drastis yang merubah dia, dan kita ngelihat sudut pandangnya sekarang pun menjadi menarik banget. Makanya kita mau langsung aja undang biar memperkenalkan diri sendiri. Kita undang aja, introduce langsung Teddy Aang. Yes. Woi. Halo. What's up bro? What's up? Udah lama ya? Udah lama nih ya. Mungkin buat kalian viewers dan listeners, kalau misalnya dengar si Ote suka ngomong gua itu peng itu kan Hopeng. Nah, ini julukan dari orang ini nih. Dari si Ang ini nih. Dari dia gue tahu namanya Hopeng. Jadi kita sama-sama manggil diri kita nih Hopeng nih. Nah. Iya, sebenarnya alasannya cuman karena apa ya? Alasannya cuma karena gue ngatain mantannya dia itu tebel, gak usah. Sebenarnya bukan gue yang ngatain, tapi ada teman kita lagi satu kayaknya. Terus akhirnya kayak dia ngambek parah gitu aja. Padahal memang benar-benar tebel sih, ya, which is bagus gitu menurut gue ya. Nggak tahu, sudut pandang gue sih gue suka gitu. Nggak bener. Akhirnya daripada dia ngambek, akhirnya kita bilang kayak, wah lu sih Hopeng gue lah yang paling sejati. Akhirnya sejak itu kita panggil diri kita masing-masing Hopeng. Sampah banget sih itu kayak. Jadi panggilan itu lebih ke sebuah suapan ya, supaya gue nggak marah gitu. Oke, fine, gue terima. Gitu, Oke, ya gue terima, boleh. Ya namanya juga teman satu kelas ya, kita ya semua ya. Yoi. Oke, ini jadi kita bertiga di tempat yang berbeda, dan kita hari ini mengundang Teddy ini dengan sebuah tema ya sebenarnya Toh ya. Dan temanya apa nih untuk kali ini, podcast kita kali ini? Kita mau bahas mengenai happiness ya. Karena menurut kita ini topik yang sebenarnya mungkin banyak orang yang juga sekarang nih lagi memikirkan, mulai menggali, bahkan mulai bikin gelisah gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan gue hidup, dan apa sih sebenarnya happiness itu gitu? Apakah dengan materi yang berkelimpahan, apakah dengan karir yang bagus, apakah dengan jabatan dan lain sebagainya? Apakah gue bisa menjadi happy gitu? Tapi mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan itu gitu ya, Ted, gue lebih penasaran mengenai journey-nya lu sih, Ted. Maksudnya lu kan dulu gue tahu banget lu dulu berkarir di industri desain gitu ya, dan lu boleh gue bilang pada masa itu sih cukup berhasil dengan lu membangun agensi itu dan lain sebagainya. Terus mendadak suddenly kita dengar, lu kok tato keluar gitu. Apa yang berubah lu gitu, dan lu mendadak melakukan satu keputusan. Duitnya kebanyakan. Luar biasa. Wah, luar biasa. Kita udah dapat keputusan, itu happiness ya. Oke, kita tutup aja hari ini. Oke, thank you semua guys. Selesai, udah ya, kelar. Sebenarnya sih yang memang sih kayak itu, ya gue juga nggak nyangka lah gitu, karena kalau gue sih waktu itu kerja sama orang dulu sih selama kayak 3,5 tahun gitu. Ya biasalah abis kerja kan kayak
aduh gue pengen bikin company sendiri gitu. Biasa kita kalau dari kecil dididiknya kalau orang Tionghoa gini harus punya cuan sendiri ya kan. Kalau ibaratnya kalau misalnya kerja sama orang tuh tolol gitu. Kayak kesana goblok gitu, lo ngapain kerja sama orang gitu. Tapi gak apa-apa, biasa orang pasti bilangnya kayak 1 tahun dulu cari pengalaman, habis itu keluar kita ambil pengalamannya, habis itu bikin sendiri ya. Itu standar lah, standar edukasi dari orang tua gitu. Kayaknya berapa lama ya gue bikin sendiri, kayak Fulfill tuh kayak berjalan hampir sekitar 9-10 tahun kalau nggak salah. Wow. Along the way, gue merasa kayak waktu itu memang struggling sih gue. Gue kayak somehow, gue juga nggak bisa jawab secara pasti kenapa gue kayak merasa ada something yang di dalam diri gue yang gue lumayan sempat berapa bulan gitu, gue kayak lumayan beda lah di kantor. Kalau anak-anak kantor gue dulu kayak sempet kayak bingung kayak ini orang suka ngilang, ini orang suka datangnya agak telat. Biasanya gue nggak telat. Terus habis itu kayak kalau diajak briefing juga susah. Gue sempet ditegur sama beberapa desainer gue. Jujur aja, dia pernah kayak intervensi gue lah gitu. Itu keren banget sih menurut gue sampai kayak terharu sih. Mereka kayak ngumpulin gue gitu. Terus habis itu kayak marahin gue, literally marahin gue di ruang meeting, di meja meeting. Waktu itu bukan di meja meeting sih, waktu itu kita lagi di cafe gitu. Padahal lu bosnya nih ya. Bang, satu orang hampir gue gak gaji kayak anjing. Enggak, sebenarnya sih gue seneng banget sih. Memang kita kayak temen lah gitu. Cuman gue gak nyangka banget mereka berani gitu ngomong. Ada satu orang ini, gue inget banget namanya Marvin. Dia bener-bener marahin gue secara kasar dengan bahasa yang kasar. Dan menurut gue seneng banget. Gue kayak, oh shit man, mereka care gitu berarti menurut gue. Dan akhirnya setelah itu berapa lama ya, gue akhirnya decide ya udah gue cabut gitu. Dan gue juga bilang ke mereka semua gitu, gue kumpulin, gue ngomong kalau gue cabut ya semua orang pasti kaget sih, of course gitu. Cuman ya mungkin kalau dalam journey ya mungkin pengen something yang beda aja sih. Kayak dalam satu titik pengen kerjain something yang gue tahu gue pengen kerjain dengan waktu yang nggak terlalu mepet dan menyita waktu gue semuanya gitu, ya kan. Kalau misalnya kita kerjain agency design kan kita tahu lah, bangun pagi pulang malam nggak sempet ngapa-ngapain lagi ya kan. Iya. Tapi saat itu lu udah dalam posisi kita tahu lu sekarang vegan gitu ya, Ted ya. Ya kalau journey-nya Teddy menjadi vegan sih udah banyak diceritakan juga, ada di podcast lain juga gitu ya. So kita nggak akan terlalu into ke sana gitu. Tapi apakah saat itu sebenarnya lu udah di titik lu udah jalanin vegan gitu di titik itu? Yes, gue vegan udah hampir almost 4 tahun kali ya kira-kira ya. Jadi waktu gue di sana, gue udah vegan juga sih memang. Jadi menariknya adalah mungkin dalam hati gue juga mungkin nggak sesuai gitu ya dengan klien juga kali ya. Menyangkut banyak perusahaan yang bisa somehow merusak alam gitu. Itu kan kayak mungkin bertentangan di sana. Gue nggak punya kebebasan untuk bisa memilih kerjaan yang pengen gue kerjain. Karena kan it's a company. Yeah. Kita tahu kita harus punya banyak cuan, ya kan? Yeah. Kalau enggak kita anak-anak desainer nggak bakal makan. Uang sewa juga pusing. Iya. Jadi ya banyak pertimbangan lah gitu dari jenis kliennya, of course dengan sifat yang berbeda dengan sudut pandang gue sendiri gitu. Ya bukan berarti semua klien gue sekarang juga sesuai dengan sudut pandang gue. Cuman at least gue bisa milih gitu, ya kan. Sempet sih pada masanya gue di dalam kantor gue memang kayak waktu itu gue setelah gue vegan, habis itu gue kayak andil gitu dalam satu event. Terus gue bikin kayak cruelty free club. Jadi gue bikin kayak nanti donasinya itu buat para animal gitu. Jadi apakah kalau lu ngelihat since you being vegan gitu ya saat itu dan mungkin lu terekspos dengan banyak sekali informasi yang something new buat lu gitu. Dan itu ngerubah sudut pandang lu tuh. Makanya saat itu akhirnya lu menyadari kalau lu kayaknya pengen cari something yang baru gitu. Sebenarnya sih malah menariknya setelah gue keluar sih. Setelah gue keluar gue punya banyak waktu. Ya baca buku sih dulu memang dari dulu ya. Cuman mungkin sekarang lebih sering. Jadi kayak lebih banyak baca buku, nonton film. Yang paling menarik setelah gue keluar adalah gue belajar yoga sih. Lu inget gak sih dulu teman kita namanya Dali? Ingat dong ya pasti ya. Ya siapa yang gak inget sih. Ingat. Ya. Jadi gue inget banget pas ketemu dia itu hampir kayak mungkin 6 tahun yang lalu deh.
Gue nanya sama dia, waktu itu kita ketemu di Meritannya si Nanda kalau nggak salah. Kalau nggak Nanda, Meritannya si siapa lah gue lupa deh. Bagong, kalau nggak, atau whatever lah ya gue lupa. Terus akhirnya gue nanya, lu ngapain Dal gitu. Terus dia bilang, gue lagi nggak ngapa-ngapain nih, gue lagi suka yoga gitu. Terus gue inget banget gue ngatain dia banci anjir. Tuh gue banget tuh, anjir bangsat. Gue inget banget gue ngatain anjing yoga itu banci gila. Pertama itu sangat seksis. Yang kedua itu sangat ya pokoknya itu sangat low banget gitu untuk lu keluar dari Parah, mulut lu emang parah sih, emang parah. tapi kan itu temen gila, kalau orang lain mungkin itu keterlaluan, cuman itu kan temen. Terus dia bilang, gue itu enak banget tau buat badan gue gitu-gitu. Enggak sih banci. Tetap banci. Sorry, waktu itu gue lagi fokusnya mungkin nge-gym, crossfit ya kan, main basket gitu. Yoga menurut gue kayak olahraga cewek. Ya itu salah banget sih, karena menurut gue itu bahkan bukan olahraga gitu loh. Gue kayak nantang diri gue lah, oke gue mau ikut deh gitu. Apa sih gitu loh, kayak bisa lah gitu. Pas pertama kali ikut yoga gila mati sih, angkat tangan aja susah banget men. Itu kayak badan kita tuh hancur banget semua. Angkat tangan nggak bisa, ya semua lah banyak limitation dalam diri kita. Bahkan gini, menurut gue yang bikin gue sadar ini menarik adalah limitasi itu di dalam pikiran yang akhirnya jadinya ke badan kita gitu. Misalnya lu lagi pengen pegang kaki lu, semakin keras lu pengen pegang, semakin lu nggak bisa pasti. Jadi kayak seberapa kakunya pikiran kita dan kecilnya pikiran kita sampai badan kita pun kecil limitasi gerakannya dia gitu. Jadi menurut gue pengen push itu besar. Jadi orang bilang dari dulu kan kita sempat bilang body, mind, and soul. So this is the one gitu loh. Jadi ini bukan olahraga tapi ini kayak practice. It's a practice gitu untuk our body, mind, and soul gitu. Jadi ya itu setelah itu gue ya almost every day gue do yoga sih and meditation for sure gitu. Apa yang bikin lu pertama jadi akhirnya mau nyoba yoga, Ted? Sedangkan lu sendiri keluar statement yang keras itu gitu. Nah yang lucunya adalah begitu gue kayak gue pas waktu selesai yoga kelas pertama kali itu gue langsung bilang gila ini enak banget sih, gue suka banget. Terus gue langsung bilang sama si Paula, gue bilang sama istri gue bilang kayak anjing gue dulu pernah bilang si Dali banci gila. Gue kayak mesti minta maaf deh. Oke, sekarang gue minta maaf berarti Dali. Anda Jadi bilang lu banci, diajak Anda sama mungkin Paula bi waktu atau itu. gay, tapi terserah. Tapi I'm sorry Dali, tapi oke, gitu. Thank you. Oke, part ini akan gue bikin instastory-nya dan gue mention Dali nanti. Anjir. Emang dia masih main Instagram ya? Tag bininya lah. Berarti awal-awal memang Paula yang ngajak lu buat ikut cobain yoga. Yes, dia ngajakin gue sebenarnya dari dulu banget. Cuman kan gue selalu banyak ngeles gitu. Gue lebih prefer gue tiap pagi tuh gue nge-gym. Yang Jadi laki setiap kali banget sebelum buat ke lu kantor gitu ya. dulu Yang laki banget. Kayak kesannya kalau gue nggak nge-gym kayak gue bakal jadi banci juga gitu. Jadi gue agak kayak kurang pede sama kemaskulinan gue sendiri gitu kayaknya. Enggak lah, it's a daily practice gitu kayak buat lu punya waktu dengan diri lu sendiri sih menurut gue itu. Karena kita jarang punya waktu buat diri kita sendiri kecuali gini kayak misalnya kita lagi nunggu temen gitu di kafe. Jarang dong kita pasti kayak nggak pegang handphone tuh hampir nggak mungkin, ya kan? Kita hampir nggak mungkin kita pasti nggak punya waktu untuk diri kita sendiri benar-benar enjoy duduk di kafe itu. Mungkin lihat keluar jendela, lihat pohon, lihat apapun, lihat surrounding lu, lihat temen lu atau lihat orang-orang sekitar dan be present gitu. Ya, orang sebutnya be here now gitu. Be present. Pasti kita nggak pernah kan. Orang pasti anggap remeh kayak ngapain gitu, kayak buat apa? Ya banyak lah yang lebih penting gitu karena misalnya cek email, cek WhatsApp gitu kan, cek Instagram. Cek Instagram awalnya sih lucu ya. Let's say lu lagi di tengah kemacetan Jakarta gitu yang mumetnya gila-gilaan. Dan habis itu lu buka Instagram, lu liat temen lu lagi di Paris gitu. Lu pasti pikiran lu kayak fuck man, kerjaan gue sih nggak enak sih gitu loh, iya kan? Kayak kerjaan gue sih sampah, apalagi lu mungkin scroll siapa lagi deh gitu. Habis itu dia lagi di Bali nyantai, habis itu naik motor enak gitu. Lu pasti kayak merasa hidup gue nggak enak sih gitu. Hidup gue enakan mereka gitu dan lu start comparing each other aja gitu loh. Oke, jadi yang tadi lo bahas ini sebenarnya ini kita bahas ya Toh ya di episode sebelumnya ya.
tentang privilege, gimana kita juga belajar untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya ketika kita membandingkan diri kita jadi ngerasa kecil gitu dengan apa yang kita punya, dengan profesi kita gitu. Tapi oke, sekarang gue mau tanya lagi tadi soal lo sebenarnya sudah mempunyai yang mungkin dicari-cari orang nih. Lo punya bisnis yang sedang naik nih, yang bisa dibilang sedang menuju ke sebuah kesuksesan yang lebih besar gitu. Wis. Ya gue ngeliat soalnya lo kan waktu itu ada klien-klien kayak bahkan sampai ke Dubai ya kalau nggak salah. Ya? Nah kan, Ya, itu kan memang kayak sih. wah gila gitu, gokil banget nih si Hopeng ini gitu kan. Berarti kan lo sudah cukup mapan gitu kan, udah menuju ke sebuah kemapanan bahwa lo berani mengambil sebuah langkah yang cukup besar dari segi itu. Kemudian hubungannya juga ketika lo menjadi vegan, bahwa memori gue dan kita berdua nih sama Otto yang juga kental banget ya, bahwa kita dulu makan di Mensi, makan soto bareng-bareng dengan gorengan risol itu. Nah, lo yang dulu pemakan daging sejati tiba-tiba banting setir banget nih. Termasuk ya tadi lo juga bilang bahwa lo banting setir juga menelan ludah lo sendiri dengan mencoba sebuah yang dulu lo bilang olahraga, yang lo bilang banci, ternyata akhirnya sekarang jadi lo lakukan setiap hari. Nah, apa hubungan itu semua dengan topik yang kita bahas hari ini, bahwa itu dengan happiness gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin langsung ke happiness, it's a deep concept ya, karena menurut gue happiness itu sebuah konsep gitu loh, ya kan? Karena itu kayak sebuah ideal hidup yang kita semua tuh ya bisa disebut cari lah. Tapi kata cari itu sekali lagi juga nanti akan kita bahas ya dengan separate ini. Cuman maksud gue, mungkin gue cuma mencoba untuk membuka pikiran gue sendiri aja kali ya. Karena dengan sibuknya kerja, dengan sibuknya cari duit, kita nggak punya waktu untuk berkembang. Tapi dalam diri kita gitu loh, yang kita berkembang selalu dompet kita gitu, atau tabungan kita, ya kan? Atau investasi kita gitu, atau achievement. Karena achievement tuh kayak perangkap gitu menurut gue ya. Karena gini loh, kayak misalnya let's say kita tuh selalu didoktrin gitu dari kecil atau dari society kalau kita tuh harus memang selalu punya achievement. Dan ya achievement tuh nggak salah, tapi harus punya tuh aneh gitu. Sekarang gue tanya sama banyak orang, 10 orang deh, apa bagi mereka tuh happiness buat mereka? Pasti semuanya related dengan duit atau achievement. Benar nggak? Ya. Sedangkan harusnya kalau oke, sekarang kita tanya lagi ke orang yang udah top dan tajir banget deh. Lu happy nggak sekarang? Pasti jawabannya tuh enggak, tetep. Pasti jawabnya enggak, gue lagi stres nih. Tapi gue kalau punya ini, gue happy deh. Kalau gue udah di titik ini, gue happy. Padahal di titik dia aja udah top banget menurut kita, ngerti nggak? Jadi menurut gue materi, achievement, atau duit, atau tabungan, atau investasi, atau gedung-gedung yang lu punya, itu nggak akan bikin lo happy. Itu cuman materi gitu kan, kita bisa sebutnya gitu. Sebenarnya gue nggak nyari happiness, tapi gue mungkin lebih mencari apa sih yang bikin orang tuh harus selalu begini gitu. Karena menurut gue doktrin kita harus begini dan begitu itu datang dari mana sih? Sesimpel cewek umur 30 sukses tapi belum married, itu udah pasti kayak society udah langsung kayak wah gila nih orang sih nggak laku atau terlalu susah milih ya. Maksudnya banyak pertimbangan yang memberatkan manusia itu sendiri gitu loh. Bahkan orang bilang kayak misalnya nanti lu umur segini, umur 35 lu harus punya rumah, belum tentu harus punya juga sebenarnya, iya kan? Yang bikin kita menderita adalah kalau kita berpikir kita harus pemikiran kalau sebuah keharusan dalam melakukan sesuatu gitu. Itu yang bikin orang menderita. Misalnya gini, let's say, misalnya gue lagi di umur 25, gue udah kerja setengah mati, habis itu gue pengen bikin bisnis sendiri. Gue lihat temen gue misalnya, dia dalam waktu kurun 1 tahun, dia udah suksesnya gila-gilaan. Of course kita semua pasti punya pressure dong. Di titik 1 tahun yang kita udah berjalan company kita, ternyata kita nggak sukses. Kita cuma bisa berekspektasi, kita cuma bisa menaruh sebuah goal, tapi kita nggak bisa menerima. Karena menurut gue pelajaran yang paling berharga adalah menerima. Pertama adalah menerima kalau sebenarnya lu nggak perlu kayak orang lain. Yang kedua adalah menerima kalau lu nggak sepinter itu sebenarnya, atau nggak sejago itu nyari duit. Misalnya. Jadi itu dalam contoh konteks itu. Karena kita punya kelemahan untuk selalu mengejar lari. Tapi kita nggak bisa menerima kalau lari lu tuh lamban gitu. Iya kan? Karena nggak semua orang diciptain dengan lari yang cepet gitu loh. Iya kan?
Iya. Misalnya si Fedi main bola lari kenceng banget. Ya gue ya santai gitu orangnya, cuman dia jago banget gitu loh. Iya kan beda. Larinya gue kenceng, beda tapi gitu nggak loh. gol-gol. Enak aja gile. Berbanding lurus Misalnya sama gitu. gol gue. Iya, mau gimana gitu loh. Ya maksud gue yang susah adalah menerima dan yang susah adalah mengatur ekspektasi menurut gue. Karena Oke. gue pernah baca satu buku, dia bilang the roots of suffering itu adalah desire. Jadi bukannya desire itu salah, tapi desire-nya itu lo harus bisa kontrol gitu loh. Problemnya adalah ekspektasinya itu yang kita harus bisa kontrol gitu loh. Dan itu yang bikin kita menderita. Sesimpel gini aja deh, sesimpel orang main sosial media aja menurut gue itu ekspektasi lebih besar daripada orang kerja loh menurut gue. Orang main Instagram, oke, jadi influencer. Ya. Habis itu dia punya ekspektasi kalau dia followersnya akan naik kan, atau dikomenin orang, atau ya sesimpel kayak di like orang deh gitu. Itu kan sebuah ediktif kan dalam hidup, iya kan? Yang dia nggak punya di dalam sosialnya atau dia nggak punya di dalam real life-nya, dia tumpangin di sana semua gitu. Misalnya dia punya temen nggak like foto dia pasti akan kayak merasa kenapa gue kurang apa gitu, iya kan? Atau gue nggak di follow gitu, gue kurang apa? Kok dia follow temen gue yang lain lagi? Kok WhatsApp gue nggak dibales, DM gue nggak dibales gitu misalnya. Iya, banyak banget kan problemnya. ini inside joke gue sama Victor soal Omoto ini, Peng. Nanti Oh, kita gitu bahas ya? pas Iya. sudah nggak rekam. Oh iya. Tapi kayak kurang lebih gue tahu lah kira-kira maksud. Yang lebih sedihnya lagi adalah begitu dia misalnya dia ngepost something, gak ada yang muji. Tapi orang terdekat dia muji nih, tapi di real life kayak misalnya lu hebat sih, nggak akan berarti buat dia. Lu ngerti ya maksud gue? Iya. Kayak misalnya cewek nih, dia ngepost kayak OOTD dengan sangat perfectnya gitu, nggak ada yang muji. Pacarnya yang muji, kamu sih cantik, nggak bakal berarti buat dia. Ekspektasinya bukan itu, ya kan? Padahal in real life ada yang muji lu aja udah bagus, gila gitu. Gue merasa ada banyak penjara kehidupan aja sih, penjara dalam kutip Uish. kehidupan gitu. Terutama itu adalah pikiran kita sendiri sebenarnya. Gue mulai ngerasa kalau kita nggak salah milihin narasumber sih. Tapi Dan satu sih, hal, Ya oke, ya kita ya cukup sepakat berarti kita nggak salah pilih ya. Oh ya. Ya. Good. Kita Tadi boleh kan lanjut lagi. dari seluruh yang lu share itu kan sebenarnya berakar dari perasaan insecure gitu ya, dari dalam pikiran kita gitu ya. Setuju. Tapi- ya tapi kira-kira gimana- ya begitu sih. Gimana menurut lu kalau terhadap memang feeling secure itu something yang memang penting dalam arti gini, ada orang-orang yang ngerasa kalau gua belum punya rumah gitu, gue belum secure nih, gimana gue bisa menjamin keluarga gue punya istri, punya anak dan lain sebagainya, atau misalnya gue nggak punya pekerjaan atau gue nggak punya penghasilan, gue gimana gue bisa ngerasa secure gitu, bukan sekedar insecurity dalam pribadi dan kepercayaan diri gitu ya, ini something yang Yeah. mempengaruhi hidup lu gitu. What do you think about it? Ya. Sebenarnya sih menurut gue security itu penting ya. Kita memang dari manusia itu memang dari lahir kita selalu cari security sih. Dalam arti security untuk dari weather, dari ya semuanya lah kita selalu mencari keamanan gitu kan. Tapi menurut gue orang harus bisa separate. Orang boleh mencari goal, ya kan? Kayak misalnya rumah atau mobil atau whatever itu. Tapi kadang-kadang ekspektasi itu begitu lu udah punya something, dia pengen lebih, ngerti nggak lu? Sebenarnya nggak salah sih, cuman lu harus ngerti lebihnya itu buat apa. Yang kedua, menurut gue adalah kayak tujuan hidup lu tuh buat apa gitu. Ya menurut gue lebih kayak materi itu nggak akan pernah bikin insecure kita selesai, ngerti nggak? Yeah. Misalnya gini, gue insecure banget kalau gue tuh, misalnya gue dari pas muda gue ABG, gue dibully sama orang. Itu of course akan bikin gue insecure kan. Kayak akan bikin gue ibaratnya tuh ya cupu lah gitu, gue nggak bisa, kayak gue orangnya gampang minder, gampang semua lah ya. Tiba-tiba someday gue tajir gitu, tiba-tiba gue kayak sukses banget, gue bikin cup mobil transparan, terus akhirnya kayak legit banget, terus akhirnya gue tajir deh gitu. Itu nggak akan bikin hal itu selesai, lu ngerti? Itu nggak akan bikin insecurity gue terhadap diri gue, terhadap badan gue, terhadap otak gue, atau terhadap acknowledge dari orang lain atau approval dari orang lain tuh selesai. Enggak juga.
gue akan selalu kayak misalnya ternyata habis itu reuni gitu, ya kan? Habis itu reuni datang gitu, rame-rame ngumpul gitu. Berani nggak kalau lu datang ke sana tanpa embel-embel kalau lu sukses gitu? Iya. Bener kan? Kayak lu pasti pengen show orang yang bully lu dulu kalau lu tuh terkenal sekarang. Dan lu seneng banget orang yang bully lu dulu bilang lu tuh top sekarang gitu. Gue misalnya pakai sepatu keren banget deh, misalnya terus kacar sneakers gitu. Gue pengen orang ini melihat sepatu gue keren banget nih gitu. Iya dong. Terus habis itu tapi orang ini nggak peduli gitu sama sepatu lu gitu. Kayak ya udah begitu aja. Lu pasti kayak gedek kan, gue akan beli sepatu harganya 400 juta sih, ntar lihat aja lu gitu. Ya kayak gitu loh. Jadi kayak sometimes security yang kita kejar itu sebenarnya untuk approval ke society gitu, atau ke orang yang lu merasa lu luka batin atau siapapun lah, karena konteksnya banyak ya dalam psikologi ini gitu, dalam psikolog manusia masing-masing. Jim Carrey pernah ngomong sama gue, ngomong sama gue anjir. Pernah ngomong lo dan gila, gue pernah baca. gue mau dong. Emang gak salah pilih narasumber, men. Idola gue itu. Teman mainnya Jim Carrey anjir. Jim Carrey pernah nge-tweet satu kata-kata bagus banget. Dia bilang dia harap semua orang tuh tajir, terkenal, dan sukses. Biar semua orang tahu kalau itu bukan jawabannya. Keren banget. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Jadi gini loh, orang biasanya harus bedain antara sekuritas dalam kenyataan materi dengan sekuritas dalam kenyataan pribadi lu atau mental lu. Itu harus dipisah gitu, nggak bisa digabung gitu menurut gue. Kayak misalnya yang kayak tadi gue bilang, sekuritas, kayak misalnya punya rumah akan bikin lu happy, itu nggak sinkron sama sekali loh gitu. Orang harus realize itu kalau dua hal ini adalah dunia yang berbeda gitu. Iya kan? Jadi ya kurang lebih menurut gue gitu sih. Lu mau punya 4 rumah, 5 rumah, malah tambah pusing gue yakin. Bukan tambah happy sih, tambah tua lu, gue yakin. Pusing bayar pajaknya soalnya. Iya. Jadi menurut gue bahkan, jadi gini loh, jadi ada satu terms namanya non-attachment. Non-attachment itu adalah bukan kita nggak punya apa-apa, tapi lu nggak dimilikin oleh apa-apa gitu. Ngerti ya maksud gue? Jadi kayak misalnya non-attachment itu adalah sebuah konsep kalau nggak ada yang akan bisa memenjarakan lu, nggak ada yang bisa attach lu dari sebuah konsep happiness. Karena biasa orang kan selalu pikir kayak konsep happiness itu di-bind atau di-attach sama satu konsep materi kan. Happiness, jadi orang harus tahu dulu happiness sama si konteks material itu dan sekuritas duniawi itu nggak bisa digabung dan itu benar-benar berbeda menurut gue gitu. Dan biasanya orang gabung, ngerti ya? Kayak misalnya kalau motivator gitu kan biasanya kalau di dalam atas panggung kan dia selalu dia bukan gabung sih. Bahkan dia kayak misalnya bilang, oh ya kejar gitu, hustle, kalian pasti bisa gitu. Kalian pasti akan punya kebebasan ekonomi. Gak bakal ada yang namanya kebebasan ekonomi menurut gue gitu. Orang yang udah di tahap yang udah sampai kayak let's say gitu, yang investnya udah sampai gila-gilaan, setiap tahunnya dapat ini, mereka tetap kerja anjir. Nah itu sekali lagi itu juga nggak bisa dalam sebuah konteks yang sama ya. Yang konteks yang paling bikin gue lumayan sebel gitu itu karena happiness tuh dianggap sama gitu sama orang, ngerti gak sih? Karena happiness tuh setiap orang tuh seharusnya beda-beda gitu. Kayak misalnya let's say ya kayak tadi kayak si Otoy bilang punya mobil, punya rumah, punya ini buat beberapa orang itu happy. It's fine kalau memang buat lo happy, tapi sebenarnya nggak bisa dipukul ratakan untuk semua orang kalau itu happiness, ya kan? Sekarang gue pernah sih kayak ngadain tes gitu kayak ke beberapa desain gue dulu. Terus gue nanya sama dia kayak, lu bisa, ini ada sheet namanya happiness sama namanya tuh sadness. Kalau kita umur sekitar nih, kalau kita isi paling banyak adalah sadness yang bikin kita worry. Itu lebih banyak listnya daripada happiness. Happiness kita pasti susah banget carinya. Kalau anak kecil nih, lu balik. Kalau anak kecil dia tuh happiness-nya gila banget, banyak banget. Sedangkan sadness itu kosong, nggak ada. Kayak misalnya dia nanya anak kecil, ada satu, gue pernah lihat di acara gitu. Dia nanya anak kecil, apa yang bikin lo happy gitu? Ya saat itu dia lagi makan es krim soalnya. Ini es krim yang bikin gue happy gitu. Terus apa yang bikin lo sedih? Kalau es krim ini habis, ya menurut gue itu keren banget sih. Jadi orang kalau ditanya are you happy right now gitu, biasanya dia kayak enggak sih, gue lagi pusing nih gila. Ntar deh abis ini deh mungkin tahun depan ya kalau bisnis gue udah jalan lah, atau mungkin cicilan gue udah lunas lah, atau mungkin gue setelah merit lah, iya kan? Kayak itu nggak ada hubungannya saat ini
Saat ini lu lagi duduk di tepi pantai, lagi lihat ombak, ya happy nggak gitu? Ya happy kan? Atau misalnya lu lagi duduk di rumah aja nyantai baca buku, lihat keluar gitu ada pohon gitu ya, happy aja kan gitu. Jadi itu kayak sometimes kita miss hal-hal kecil yang bikin kita happy gitu. Oke, berarti kesimpulan yang bisa gue tarik adalah bahwa kebanyakan orang tuh sekarang dia tuh merasa seperti dihantui sama masa lalu dan merasa ditekan oleh masa depan, sehingga orang itu jadi kayak tidak bisa menikmati dirinya at the moment. Ya, itu kata-kata yang bagus banget tuh. Ya kan, bahwa di masa lalu dia ngerasa bahwa wah, gue udah melakukan ini di belakang-belakang, sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah akibat konsekuensi kesalahan-kesalahan atau misalnya aduh harusnya begitu ya. Sehingga dia kayak dihantui, ditekan sama masa depan. Ayo, lo mesti bikin yang terbaik, lo mesti jadi lebih baik. Tapi akhirnya ya gitu, orang jadi nggak bisa fokus sama presentnya, sehingga ya seperti lo bilang itu jadi worried all the time gitu ya, jadi worry terus gitu betul ya. Sih. Sebenarnya menurut gua malah kita kayak dihantui ya, kayak tadi yang lu bilang hantunya itu kayak ilusi kita sendiri yang kita bikin doang gitu. Iya. Jadi kayak kita kayak punya kegagalan untuk bisa nginjek kaki kita di present moment dan keinginan untuk selalu ngelangkah ke depan. Kesannya lu harus atau diharuskan atau dikejar. Kayak keharusan itu sometimes itu cuma ilusi kita doang gitu, kayak dari society gitu, atau dari diri lu, atau dari lu kecil didoktrin, atau dari orang tua lu, atau dari istri lu, atau pasangan lu, suami lu, gua nggak tahu sih. Karena dengan dunia ini sekarang dengan tambahan kayak keciptaan kita sendiri, which is itu teknologi, kita makin susah banget. Ya kayak kita tahu lah orang lebih gampang ngejudge karena nggak usah mikir lagi, karena kita kayak dipaksa informasinya tuh lu selalu scroll gitu, jadi kayak lu tuh udah nggak pernah cari informasi di luar sana gitu. Most likely malah itu yang gue lagi sedih banget, kayak orang bilang itu jendela dunia gitu kan awalnya kalau teknologi internet, tapi menurut gue itu justru itu penjara banget sih itu menurut gue. Dengan adanya algoritma, pasti algoritma lu itu adalah lu banget, iya kan? Explore lu itu adalah lu banget. Iya. Gimana caranya lu bisa tahu dunia di luar sana kalau lu selalu lihat lu banget aja gitu. Untuk lu punya referensi hidup. Lu selalu cuma lihat warna, lu suka warna kuning, makanya lu selalu lihat warna kuning. Padahal di luar sana ada banyak banget warna gitu. Jadi menurut gua malah itu penjara banget gitu. Lu Google apapun itu ada iklan semuanya tentang hobi lu dan keinginan lu kan, semuanya di situ gitu. Jadi lu gak pernah lihat something new menurut gue di YouTube atau di Instagram. Itu ngeri banget men, itu yang lu lihat cuman yang lu mau lihat aja gitu. Iya. Yang lain sampah gitu, ngerti gak sih maksud gue? Itu kayak ngeri sih menurut gue. Makanya orang zaman sekarang into sana banget untuk jualan lah, of course. Itu wajar juga sih. Sebenarnya sejalan sih dengan apa yang kita lakukan di sudut pandang ini. Kita mau memperkaya sudut pandang orang dengan coba membuka diri, memperluas perspektif lu gitu. Karena hidup lu bukan cuman dari sudut pandang lu doang, atau bahkan lu dipengaruhi oleh certain societies konsep gitu ya. Tapi satu hal ya Ted, yang gua jadi tertarik gitu sebenarnya dari barusan discuss sama lu gitu. Sebenarnya gimana sih proses lu bisa berubah gitu? Well, kita tahu banget lu dulu men pas lagi kuliah seperti apa. Anjir. Dan lu apa cuan minded banget dan lain sebagainya gitu. Itulah lu yang kita tahu gitu. Tapi suddenly gitu, dengan dari tadi kita ngobrol dan apa yang lu sampaikan, well, you totally different person gitu sekarang gitu. Sebenarnya sih sama aja sih ya, kalau misalnya buat cuan mah gue tetap masih kejar tuh, yang kayak masih kerja lah. Ya yang kayak nggak mau kerja sama sekali, itu yang selalu orang salah. Jadi konteksnya adalah gue tahu kalau gini loh, misalnya gini, kalau gue mungkin bedanya adalah gue dulu nggak bisa menerima kalau gue tuh bukan dikenal atau terkenal sebagai bisnismen yang sukses gitu, ya kan? Ya. Kalau sekarang ya gue nggak peduli gitu aja sih. Bedanya cuma itu. Yang dulu gue mau legacy gue ada nih gitu, gue terkenal, bukan terkenal lah, company gue terkenal dan company gue sukses gitu. Kalau sekarang ya gue pasti punya keinginan yang sama, cuman gue bisa menerima kalau seandainya enggak gitu, ngerti nggak? Kalau dulu mungkin gue nggak bisa menerima itu. Kalau sekarang gue mungkin bisa menerima kalau gue bisa bangun siang, ya kan? Apa yang gue mau kejar gitu loh, santai aja gitu. Kalau dia tetap ya sebenarnya kalau lo tanya. Makanya gue selalu bilang gitu sama orang, gimana sih Ted, lu kabarnya sekarang gitu. Kalau dulu gue pasti jawabnya kayak agak ya gitulah, struggling lah, kita agak susah lah, padahal cuan gitu. Kalau sekarang gue ditanya gimana lu, gue sih kaya banget. Gue tajir banget, gak pusing gue. Karena menurut gue gini loh. Gue punya konsep ada satu, sebenarnya itu simple banget, kayak time is money, right?
kalau gue punya waktu yang banyak, berarti gue punya duit yang banyak gitu. Ya kan? Duit itu konteksnya bebas. Jadi ya itu aja, berarti gue tajir banget karena gue punya waktu yang banyak gitu. Mungkin ada tiba-tiba kayak gue pengen belajar something yang baru aja sih tentang hidup. Lebih mengerti dan diaplikasikan dalam hidup aja sih, kayak ya mungkin itu gue belajar banyak dari yoga juga sih sebenarnya menurut gue. Mengerti kalau hidup itu tuh semakin lo keras, dia akan semakin keras juga lawan lo gitu. Jadi ya lo harus imbang sih. Jadi kayak keseimbangan tuh penting banget gitu. Ada satu buku, dia tulis satu kalimat doang yang bikin gue sadar kalau itu penting. Nama mantranya itu adalah Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Itu tuh artinya kayak our own mind, action and words itu bisa bring happiness and freedom for all. Jadi menurut gue kalau kita nggak punya basis itu, ya lu cuman kayak jalan robot aja gitu, habisin hidup lu gitu, ngerti nggak sih? Ya lu cuman kayak nggak tahu, ya lu cuman ngejar apa sih? Lu cuman ngejar delusi sekuritas lu aja sampai lu nanti lu realize lu udah umur 70 lu baru habis itu lu mati gitu. Nah, konteksnya itu yang tadi gue bilang yang bring happiness for all, itu gue apply ke dalam hidup gue, which is ya makanan gue gitu, paling basis dan yang paling vital ya. Gini, gue akan makan sesuatu yang nggak bikin penderitaan buat orang lain gitu, buat makhluk lain. Ya of course, ya kita tahu itu animal gitu. So ya gue refuse konsep itu gitu. Apapun, kita tuh biasa sering banget do action, tapi kita nggak pernah ngerti apa hasil dari action yang kita lakuin, ya kan? Kayak misalnya, let's say sesimpel plastik. Actionnya menurut gua simple, tapi resultnya gila gitu. Ujung-ujungnya adalah plastik itu akan nanti ngendapnya di laut, dan which is itu ada kan bisa bertahan kayak sekitar 80 tahun sampai 100 tahun tuh nggak hilang-hilang untuk plastik gitu. Efeknya tuh besar kalau kita nggak pikirin gitu secara detail. Bukan nggak pikirin, karena kita punya kegagalan untuk secara sadar kita melakukan sesuatu, karena kita udah kayak autopilot aja gitu. Plastik nggak mas? Ya ambil plastik gitu. Atau misalnya segampangnya kayak gitu aja. Jadi kayak lu udah secara autopilot, lu nggak mikirin lagi damage yang akan terjadi gitu. Gua realize kita sebagai manusia tuh bukan the center of universe gitu. Gua pribadi, Teddy Yang ini bukan the center of universe gitu. Lu tuh bukan tokoh utama dalam sebuah cerita ini gitu. Jadi itu kayak sebuah langkah gitu kalau lu realize ini tuh matter banget gitu, justru kayak lu appreciate banget gitu. Sebenarnya lebih kayak form of gratitude aja sih yang tinggi sih. Gitu sih kurang lebih. Yeah. Tapi kalau sekarang berarti kalau misalnya kita ngelihat dari salah satu kunci yang lu boleh share itu sebenarnya adalah self acceptance juga ya. Kita menerima diri kita gitu ya, sehingga segala apapun yang kita terima, baik kita ternyata nggak achieve goal kita pun it's okay gitu ya. Tadi kalau boleh lu bilang gitu ya. It's okay, bahkan kayak yang bikin kita nggak okay. Mungkin sebenarnya nggak ada juga. Sebenarnya yang lebih sedih adalah kalau ternyata nggak ada sebenarnya yang ngejudge itu. Jadi kayak cuman kita sendiri aja gitu ya. Iya, kayak misalnya lu takutnya kayak nyokap lu marahin lu, enggak sih sebenarnya, belum tentu juga gitu. Terus having self awareness dan mindfulness dalam hidup terhadap segala konsekuensi dari tindakan kita itu menjadi hal yang penting gitu kan ya sebenarnya dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya kalau lu melihat diri lu gitu ya, tadi lu bilang kita harus menyadari kalau kita bukan center of this universe gitu ya. So bagaimana lu melihat purpose dalam hidup lu berarti sekarang? Justru menurut gua malah purpose gua tuh lebih berarti gitu. Kayak mungkin lebih kayak guideline hidup gua adalah ya kata-kata gua tadi sih, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Jadi dengan kata-kata itu aja menurut gue itu besar banget gitu. Itu sebenarnya kayak kata-kata yang selalu dipakai oleh semua aktivis gitu. Itu semua kata-kata yang selalu dibawa sama semua messiah, prophet. Karena tujuan mereka ada di hidup itu adalah mereka punya sebuah tujuan untuk membawa kebahagiaan dan kemerdekaan buat semua orang gitu. Kayak contohnya adalah kaos gua nih, si Tuhan Yesus Kristus ini. Gua nggak tahu kenapa gua ketawa sih, gua nggak ngeledek sih, cuman kalau kita bisa bilang dia hidup itu ngelawan sebuah sistem dan dia membawa sebuah message gitu untuk semua orang gitu, ya kan. Message-nya dia which is
simple sih, which is itu love ya. Mungkin momennya juga pas ya, kalau gue baca itu kayak berapa tahun yang lalu, mungkin gue I don't give a fuck juga sih, ya kan. Mungkin kita semua akan selalu punya momen untuk masing-masing aja sih menurut gue. Kayak sometimes gue bisa bilang yoga itu banci, tapi kemudian 6 tahun kemudian gue bisa bilang yoga itu membawa gue peace juga gitu. Jadi kayak beda aja gitu, ya kan, beda orang. Makanya persepsi itu mengerikan menurut gue. Yang lebih serem adalah kita nggak realize kalau kita tuh pikirannya sempit, ya kan? Kita merasa kayak wow kita full of knowledge gitu, full of wisdom gitu. Ya itu yang lu pikirin doang sih. Oke, gue mau bertanya sama yang tadi lo bilang kan, lo sempat mention bahwa di satu titik bahwa sekarang lo kalau misalnya tanya sama teman lo, sekarang lo gimana, lo ngapain atau gitu kan, bahwa lo bilang lo kaya, lo bisa bilang bahwa lo udah nggak kayak dulu, lo menjawab dengan gue struggling nih, gue stres nih gitu. Ya udah deh, hidup kita ngalir aja gitu. Karena kalau misalnya dari sudut pandang gue nih, bahwa kalau ngomong kayak Sera-Sera itu bahwa kayak lo hidup nggak punya tujuan gitu. Dengan lo bilang bahwa lo sekarang sudah tidak, bilang lo nggak stres, lo nggak mengasosiasikan diri lo dengan sebuah tujuan materi. Apakah lu sekarang menjalani hidup dengan tidak dengan sebuah goal, sebuah tujuan, sehingga lebih cenderung ke Sera-Sera, atau sebaliknya gitu? Sebenarnya justru menurut gue beda antara orang yang happy go lucky, cuek, sama gue sih. Gue tuh mikir banget orangnya. Justru semua langkah gue tuh gue mikir gitu dalam hidup gue mikir terus men. Bukannya berarti gue nggak bodoh lah gitu, cuek aja lah gitu. Dapat kerjaan nggak dapat kerjaan nggak gitu. Atau kayak misalnya gue lebih kayak mungkin mikir dalam sebuah konteks yang pemikir ya, kayak suka aja mikir gitu dan nulis dan baca buku gitu. Jadi mungkin itu ilmu yang bisa memperbaiki pikiran gue sih, mind gue kali ya. Tapi mungkin lebih ke arah mencari wisdom ya dalam hidup. Bukannya kayak gue gak mengejar materi ya, tapi gue sih masih kerja lah. Jadi orang harus bisa bedain antara kayak spiritual lu punya journey dengan journey dalam dunia nyata lu gitu. Biasa orang tuh suka digabung. Kayak misalnya sesimpel kayak orang bilang, gila lu sekarang meditasi ya, lu jangan keseringan meditasi tau, ntar lu jadi males. Gak ada hubungannya men. Itu kayak lu ngomong sama orang yang kayak Peng, lu main futsal ya? Iya, lu jangan main futsal terus tau, ntar lu males. Ya bisa juga, itu bisa di dalam semua konteks. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kayak bahkan dalam konteks kayak misalnya gue bilang kayak dengan filosofi pemikiran gue, lu jangan kayak gitu tau, nanti lu malas kerja. Ya nggak mungkin lah. Cuman orang selalu mikir non-attachment dan sebuah pemikiran yang memang lebih ke arah Eastern philosophy. Itu kayak orang takut karena itu jadi males. Enggak sih, nggak ada hubungannya. Sama aja dengan Western philosophy gitu, dengan ya lu dapat dari pemuka agama kalian, it's a wisdom. Emang lu abis pulang dari gereja lu dengerin pendeta ngomong, lu jadi males? Ya enggak lah, nggak ada hubungannya, gila. Itu kan buat lu punya spiritual journey, buat lu punya dalam gitu. Itu kan lebih yang kayak dalam lu, bukan dunia nyata lu, tapi wisdom yang lu dapat dari orang lain atau yang lu dapat dari baca buku, mungkin itu kan ngebikin hidup lu jadi manusia yang lebih baik gitu dalam mengambil setiap keputusan. Kelihatannya males, tapi gue nggak males orangnya gitu. Iya, berarti menurut gue kesimpulannya adalah lebih ke bagaimana lo mengatur sebuah mindset ya. Exactly. Oke. Tapi lo setuju dong dengan namanya kan, berarti itu kan kalau kayak gitu, berarti itu adalah menentukan sebuah mindset untuk lo juga bisa mencari namanya keseimbangan dalam hidup. Gua mau coba tanya sama lo setuju gak sih sama statement kalau misalnya kebahagiaan itu bisa berubah berdasarkan musim kehidupan lo? Kebahagiaan gue mungkin kayak misalnya 10-15 tahun lalu adalah ketika gue bisa beli sesuatu barang nih. Kalau misalnya gue bisa beli PlayStation 2 saat itu, wah gue happy banget nih. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kalau misalnya gue ngomong ke sekarang, kebahagiaan gue ya sekarang kalau misalnya gue beli PS4 gitu kan, ntar ada PS5. Oh iya, senang sih. Tapi senangnya tuh hanya sementara, karena gue tahu kesenangan gue atau kebahagiaan gue itu sudah berada di tempat yang lain.
Karena itu menyangkut dengan yang namanya prioritas gua sekarang sudah berbeda dibanding 15 tahun yang lalu. Jadi kalau menurut gua kebahagiaan itu memang bisa berubah berdasarkan musimnya. Nah, menurut lo apakah lo setuju dengan itu? Apakah misalnya harusnya dulu dari 15-20 tahun lalu harusnya lo udah tahu kebahagiaan lo tuh di sini dan itu tidak akan berubah sampai berikut-berikutnya. Mungkin gitu. menurut gue itu lebih kayak, menurut gue harusnya kebahagiaan tuh nggak ada hubungannya dengan prioritas hidup sih ya. Gini, kayak tadi lu bilang, gue kalau beli PS lagi sekarang mungkin happiness gue nggak setinggi itu gitu, nggak setinggi di level yang dulu gue beli, ya kan? Ya. Pertanyaan gue adalah kenapa gitu loh? Bukankah kita sebagai manusia harusnya tetap sama ya? Justru yang problemnya itu adalah kalau kita nggak bisa lihat hal kecil, itu happiness. Happiness itu bukan state and goal atau state sebuah kayak goal hidup sih, itu menurut gua agak berbeda ya. Kalau misalnya kayak lu bilang beli PS4 dulu lu seneng, harusnya lu pertanyain kenapa gua sekarang kalau beli PS4 gua nggak seneng ya. Soalnya bayarnya nyicil. Ya karena ya sekali lagi kita jadi manusia jadi mikirin lebih kesana aja sih gitu. Ya nggak sih, kayak kita lebih mikirin misalnya cicilannya, duit rumah tangganya gitu. Sedangkan harusnya itu nggak mengganggu lu gitu. Kalau memang itu mengganggu lu ya jangan belilah. Siapa yang suruh lu beli kalau lu bikin menderita diri sendiri? Menurut gue lebih yang kayak pertanyaannya adalah kenapa kita nggak bisa enjoy something yang simple itu di sekarang gitu. Kapanpun, you name it, kapanpun itu. Kenapa harus kayak sesuai dengan prioritas kita gitu? Kenapa kita lagi saat ini kita makan es krim kita nggak bisa bilang kita seneng gitu? Kayak gitu. Jadi menurut gua kesenangan itu adalah kalau lu bisa enjoy, lu punya present moment, be here now sekarang gitu. Kalau lu nggak bisa, so happiness is a state of mind. Menurut gua happiness itu adalah state of mind di mana lu bisa menerima dan lu menyadari dan lu ada di sini sekarang itu. Cuman ya intinya adalah kegagalan kita bisa menerima our own concept of happiness yang dulu, itu yang harus mungkin jadi pelajaran kita nanya masing-masing aja sih gitu. Justru itu menarik ya, lu bisa nanya ke diri lu sendiri, karena gua rasa orang hampir nggak pernah nanya ke diri sendiri pertanyaan remeh gitu loh, yang remeh dianggap orang tapi susah dijawab gitu. Gue punya sedikit bukan problem sih ya, cuman lebih kayak agak pengen menggagalkan konteks kalau kita tuh harus menerima inherited wisdom gitu loh. Kayak biasanya itu selalu kita terima dari orang tua, harusnya itu semua lu achieve dari lu punya state of spirituality gitu. Bukan kayak dipelajari, mendalami sendiri, karena kan journey-nya kan beda gitu. Gue setuju sih karena ya menurut gue bagusan begitu, karena gini loh, kalau tapi satu lagi juga itu semua harus ada dalam sebuah action hidup lu juga gitu. Kayak ini yang menurut gue menarik sih, kayak karena kalau kita selalu begitu kita akan selalu ngejudge orang baik dan bener gitu. Kita akan selalu kayak misalnya ada contoh nyatanya, kita akan secara gampang kayak bilang orang gay itu salah gitu, atau orang bisexual tuh nggak bener, atau transgender tuh dosa gitu. Kan itu kan semua dari konteks ajaran yang dari turun temurun gitu kan. Kayak ya terserah mau ajaran secara tradisi sosial maupun agama gitu, dan itu semua bilang itu nggak bener. Padahal sebenarnya yang bikin nggak bener adalah ya kita sendiri gitu. Kalau menurut gue. Mungkin gini, kalau dari gue, kalau misalnya gue tarik kesimpulan adalah kalau kayak gitu berarti of course wisdom itu juga sebuah perjalanan hidup di balik apapun agama yang masing-masing orang peluk, diwarisi ataupun juga pada akhirnya di tengah jalan dia mempelajari kemudian menjadi berbeda ya. Itu memang perjalanan orang masing-masing. Tapi pada akhirnya memang kalau menurut gue sih itu adalah sebuah prinsip, masing-masing orang mempunyai prinsip yang dipegang. Berdasarkan sebuah kebenaran yang dia pegang. Orang biasanya banyak sih yang pegang itu sebagai sebuah pembenaran dengan ngejudge orang lain. Maksud gue adalah mungkin itu adalah konteks yang selalu dipakai gitu sama beberapa orang gitu. Kayak misalnya contohnya gini aja sih, kayak mungkin itu ada contohnya ya, kayak contohnya itu adalah kayak gue nggak makan daging, dan begitu gue ketemu dengan beberapa orang yang beragama banget, mereka kan selalu kayak langsung membela dirinya,
Kalau menurut gue, agama gue bilang gue boleh makan daging gitu. Ya menurut gue nggak ngomongin itu sih. Maksud gue jangan menggunakan sebuah faith atau lu punya pegangan itu jadi sebagai pembenaran buat lu, tapi lu ngejudge orang lain gitu. Ya. Nanti kan banyak banget orang yang kalau misalnya ngomong tentang soal makanan itu adalah banyak banget itu adalah orang tersinggung. Jadi menurut gua adalah kalau lu tersinggung dengan pembenaran lu, bukan berarti lu bener gitu loh. Ngerti gak sih? Ya. Lu tersinggung bukan berarti lu bener. Lu tersinggung karena lu allow something, lu tersinggung gitu doang gitu. Ya maksud gua mungkin tadi gua ngomong ke arah sana sih. Ya. Tapi itu sekali lagi and again itu sebuah pembahasan yang Iya. bisa sejam sendiri kayak gue. Yoi. dan itu seru dan itu memang agak kontroversial lah. Ya, menarik. Ya, memang ini kita episode kali ini memang pembahasannya memang menarik ya. Ngalur ngidul. Satu topik tapi kita bisa menyinggung banyak hal. Tapi ya mungkin memang enaknya sih kalau misalnya kita menarik sebuah kesimpulan mungkin masing-masing. Again, buat viewers sama listeners, kita membahas sebuah sudut pandang ini bukan berarti kita bertiga memiliki sudut pandang yang sama. Mungkin kita akan mencoba mencari satu common ground yang sama di mana di situ sama-sama kita di situ kita bisa sepakat. Kalaupun prinsip kita juga berbeda, ya again kita bertiga di sini dan juga kita juga mengajak viewers dan listeners ini untuk belajar menerima bahwa orang mempunyai sudut pandang yang berbeda, orang mempunyai pandangan dan prinsip hidup yang berbeda, and it's okay karena begitulah hidup. Kita harus belajar menerima keberagaman. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, men. Kita harus bisa menerima berbagai macam pandangan hidup orang gitu ya. Oke, dan mungkin kalau misalnya gue sekarang mau tanya ke Victor gitu ya, Kotoy. Mungkin dari pembicaraan ini atau juga dari pandangan lo sendiri sebelum kita melakukan pembicaraan ini, how do you define happiness atau bagaimana sudut pandang lo mengenai yang namanya kebahagiaan? Kalau gue sebenarnya sejalan sama Teddy, tadi gue ambil beberapa intake yang sama sebenarnya sudut pandang gue sama Teddy gitu ya. Yang pertama adalah self acceptance, itu gue setuju banget karena menurut gue kita tuh seringkali terpengaruh oleh pandangan orang, terlalu banyak kita judgmental dari orang lain, itu yang mempengaruhi kita punya state of mind gitu ya. Jadi self acceptance itu, penerimaan diri itu penting banget, dan being here itu gue setuju banget sama Teddy tadi. Kita benar-benar harus menghidupi hari ini gitu, dari apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang di tangan kita gitu. Kedua juga gue setuju banget pas Teddy bilang itu dalam setiap langkah dan setiap aksi kita harus punya self awareness, dan dalam setiap aktivitas kita harus full of mindfulness gitu ya. Jadi kita nggak cuma berpikir hidup kita adalah hidup kita sendiri gitu. Dalam setiap aksi kita tuh kita membawa dampak buat sekeliling kita, bahkan hal terkecil sekalipun gitu. Jadi jangan berpikir kita yang terpenting di dunia ini gitu. Gua setuju di situ, dan relate juga sama Teddy di sini tadi, yang ini sejalan sebenarnya dengan di episode 1 kita yang ngomongin mengenai purpose. Tadi yang Teddy juga share, kalau sebenarnya boleh gua rangkumin, kita pernah share di episode 1 kalau hidup itu bukan masalah durasi tapi kontribusi gitu. Jadi gue relate banget dengan itu pas dikatakan kalau karena kita full of mindfulness dalam hidup ini, setiap aksi kita tuh punya dampak. Cobalah berpikir kalau dampak itu adalah kontribusi bagi lingkungan, bagi sekitar, bagi sesama, bahkan bagi dunia gitu. Jadi buat gue, kita berpikir happiness itu adalah saat kita mulai bisa menyadari bahwa semuanya itulah adalah bagian dari hidup kita gitu, keseluruhan itu gitu. Bukan cuma salah satu bagian, bukan cuma ekspektasi diri, atau bahkan justru yang lebih sedih lagi, ekspektasi dari orang lain terhadap kita gitu. Gue setuju di part itu. So I can relate and I can agree with Teddy di part-part itu gitu. Menarik. Ya, gue setuju. Ada beberapa statement-statement yang dari Teddy yang gue juga setuju. Mungkin sebelum ke Teddy ya, kesan dari gue dulu ya, sudut pandang gue dulu ya. Jadi sebelum pembicaraan ini juga gue sudah menulis, dan mungkin kayak gini, kalau menurut gue statement kebahagiaan seorang Fedi Budiman, kebahagiaan itu menurut gue adalah, dan ini gue happy-nya juga cukup sejalan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terciptakan sendiri, state of mind, berdasarkan prinsip, kalau dengan tambahan gue adalah berdasarkan prinsip kebenaran yang kita pegang, sehingga apapun situasi yang terjadi di sekitar maupun terhadap kita
kita tetap bisa merasa bahagia. Kita sekarang lagi kondisi materi lagi berlimpah atau lagi materinya lagi seret, kita tetap bisa happy karena bukan itu sumber kebahagiaan kita. Atau ketika kita sedang sehat banget atau ketika kita sedang kurang sehat badannya, kita tetap bisa happy karena ya again, happy itu bukan soal materi, bukan soal apa yang terjadi di sekitar kita ya. Kita yang bertanggung jawab untuk membuat diri kita itu bahagia gitu. Dan menurut gue juga nih, kebahagiaan itu adalah proses dan bagian dari perjalanan hidup. Berdasarkan kisah hidup Teddy juga bahwa kebahagiaan menurut Teddy dulu sebelum kita kasih tanda kutip bertobat ya, bahwa mengejar kebesaran sebuah fulfill, mengejar kebesaran menjadi sukses seorang pengusaha. Sekarang ya juga dengan perspektif yang sudah berubah gitu, tetap mencari keuntungan, kita juga tetap menapak, kita punya realita bahwa kita punya tanggung jawab, punya hidup yang harus dijalani. Tapi sekarang sudah mempunyai waktu lebih banyak untuk diri sendiri, di mana untuk menjadi berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Dan menurut gue ya sebaiknya setiap manusia harusnya seperti itu ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan hari ini itu mempunyai dampak ke orang lain. Mungkin dengan kayak contoh Teddy juga menjadi seorang vegan, keputusan dia untuk makan apa hari ini itu menciptakan dampak untuk makhluk hidup lain. Tidak men-attach diri kita kebahagiaan itu dengan sebuah materi, dengan orang lain, bahkan kita yang harus ciptakan sendiri. So ya, itu sudut pandang gue soal kebahagiaan, dan banyak sekali poin-poin dari Teddy yang juga gue setujui. Yang tadi juga udah di-mention sama Victor. Sekarang sebagai penutup dari seorang Teddy Aang, mungkin gue tambahin lagi pertanyaannya kayak what is happiness? How do you define happiness buat Teddy Aang, dan how do you define existing in this world ya? Existing tuh di dunia nih seperti apa menurut seorang Teddy Aang gitu, dan apa hubungan dengan kebahagiaan? Susah amat tuh pertanyaannya. Narasumber harus dikasih yang lebih susah karena lo banyak banget ngomong soal wisdom itu kan. Itu bisa jadi kayak esai 18 halaman bolak-balik gitu kayaknya. Menurut gua menurut gua adalah harusnya happiness itu nggak keganggu sama konteks dari luar gitu. Jadi kita punya happiness tuh harusnya non-attachment, karena nggak ada yang bisa attach lu punya happiness. Lu punya self worth itu nggak ada hubungannya dengan happiness lu gitu. Kayak misalnya apa yang lu pakai, apa yang lu punya, apa yang lu kendarain, apa yang lu tinggalin sekarang, itu nggak akan bisa ngambil lu punya happiness gitu kalau itu nggak ada. Jadi itu konteksnya bukan di barang, tapi konteksnya lebih ke dalam gitu. Bukan di luar ya, tapi di dalam. Kalau di luar orang biasa bilang kayak, gue dapetin ini gitu, itu happy ya. Barang itu nggak akan selamanya ada di sana gitu. Jadi lu attach, lu punya happiness tuh ke dalam sebuah konsep gitu. Konsep kerjaan, bisnis lu, marriage lu, ya, relationship lu. Tapi kalau itu semua nggak ada, itu lu cuma jadi slave sama lu punya konsep hidup lu aja sendiri gitu. Harusnya itu nggak ada hubungannya. Menurut gue gitu sih. Kalau pertanyaan kedua itu eksistensi itu agak susah ya. Existing. Sulit ya. Sebenarnya menurut gue cuman simpel kali ya. Gue coba mensimpelkan ya. Kayak menurut gue harusnya kita semua tuh one. Kita tuh semua manusia. Itu harusnya, bukan manusia sih, small beings itu satu gitu. Jadi the idea of separateness, the idea of perbedaan itu adalah sebuah kesalahan dasar gitu, dari kita sebagai manusia yang membedain antara manusia dengan ras lain, manusia dengan seks lain, dan dengan makhluk-makhluk lain juga. Padahal harusnya kalau lu bisa lihat itu semua jadi satu entity gitu. Kayak gue rasa itu adalah happiness sih sebenarnya harusnya. Itu adalah ideal goal dari, mungkin orang bisa sebut itu heaven kali ya. Kayak sebuah konsep itu gitu. Itu dalam bentuk konsep sih, bukan dalam bentuk literal gitu. Dan menurut gue eksistensi kita, nah gue dulu banget tuh sering banget nanyain, so kalau kayak gini, kalian tahu kan kalau misalnya kita adalah makhluk yang paling menghancurkan di muka bumi ini. Dan kalau kita tiba-tiba besoknya nggak ada nih, Homo sapiens ini nggak ada, nih bumi jalan
santai banget men, malah lebih indah, malah semua lingkungan ini akan lebih indah dan semua binatang tuh pasti seneng banget gitu loh. Karena gitu, jadi apa tuh eksistensi kita tuh apa gitu? Kalau jadi fungsinya kita di tengah semua keberadaan semesta ini tuh apa? Kalau nggak cuma ngancurin gitu. Gue sempet mikir kayak gitu, kayak gila sih. Lu ngelangkah keluar aja nih, beli apa aja itu udah hancurin. Gitu. Jadi menurut gue adalah ya balik lagi adalah sebuah eksistensi yang paling bener dari Homo sapiens kita di tengah-tengah semesta ini adalah kontribusi kalian gitu. Kesadaran akan kontribusi yang tadi kalian rangkumin itu adalah sebuah rangkuman yang paling bener sih menurut gue. Itu konteks paling sering dibahas sih, terang dalam kegelapan gitu. Ya kan? Kita harus sadar kalau kita tuh harus membawa lu bukan tokoh utama lah intinya gitu. Lu sama sekali bukan tokoh utama sih dalam semesta ini gitu. Jadi kalau lu nggak berkontribusi, terserah sih dalam bentuk apapun. Banyak kok dalam bentuk pemikiran konteks, pemikiran lu, jiwa aktivis lu di sosial media, ya terserah gitu. Tapi ya itu matter gitu. Mantap. For closing, gue minta rekomendasi 3 buku menurut lo yang bagus. Ya 3 boleh deh. Oke. The History of Humankind. Jadi kalau orang bilang, kenapa sih gue harus baca ini? Ya of course ya. Kalau lu nggak tahu tentang history, terus lu ngapain selama ini hidup gitu? Kayak misalnya lu hidup dalam sebuah rumah, tapi lu nggak tahu rumah ini punya siapa dulunya gitu. Sebenarnya ada satu buku bagus banget, temen. Ini buku yang lu nggak perlu baca sampai ribet. Ini buat orang yang malas baca. Haenem Sunim. Ini bukunya tuh kayak kebanyakan tuh kayak poet gitu. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi kayak judulnya aja keren banget kan. Kalau lu lagi lari kenceng sama naik mobil Ferrari kenceng, lu nggak bakal bisa ngelihat lingkungan lu. Tapi kalau lu jalan, lu bisa lihat gitu. Atau lu diem, lu bisa lihat. Itu menurut gua itu juga kata-kata yang bagus sih. Sama paling karya-karya Dan Brown sih ya. Dan Brown, oke. Ya, karya-karya Dan Brown yang kayak semua lah, Da Vinci Code, The Lost Symbol, menurut gue itu buku yang membuka wawasan. Gue suka buku yang kayak gue bisa research lagi gitu dari situ gitu. Gue penasaran tadi yang kedua yang lo bilang tadi, The Things You See When You Slow Down, karena itu di tengah dunia yang sekarang tuh perubahan serba cepat, orang dituntut untuk cepat. Justru kita harus belajar untuk slow down, santai. Kita dituntut Tapi lu rasa nggak sih kita kayak memang dituntut cepat juga karena creation kita sendiri gitu. Kayak internet aja kalau lu nggak cepet malah lu marah lu. Jadi kayak internet makin cepat, informasi makin cepat, yang ada di tangan lu makin cepat, lu nggak sabar kalau itu pelan datangnya ke lu gitu. Jadi kayak tadi gue bilang itu kayak itu berakibat fatal ke kita punya mindset sama kita punya dalam ya, kalau kita semua itu harus cepet jadinya. By the way, dia ada buku satu lagi itu juga cukup bagus sih. Ini buat Love for Imperfect Things. Love for Imperfect Things. Haenem Sunim juga, dia kayak kata-kata singkat. Untuk ini rekomendasi gue sebenarnya dari tadi untuk orang males baca sih. Kalau buku yang kayak berat-berat gitu gue juga masih ada. Cuman gue rasa udah cukup sih. Gak apa-apa, itu bagus ya. Jadi buat yang susah membaca, lo punya itunya kan dari referensinya. Kalau yang mau berat berfilosofi seperti seorang Teddy Ang ya, tadi itu contohnya yang Sapiens itu dan 3 serinya ya. Karena Sapiens tuh sebenarnya buku kayak menurut gua angle dan sudut pandang dari historian sih. Dan menurut gua itu lebih yang kayak fact. Tapi kalau misalnya kayak lebih yang kayak filosofi itu yang kayak tadi sih yang kedua, dia lebih kayak pesan-pesan singkat tapi pesannya nampol gitu loh menurut gue. Satu lagi deh terakhir, buku favorit gue. Ini filosofer andalan gue sih. Apa tuh? The Wisdom of Insecurity. Alan Watts, The Wisdom of Insecurity. Banyak yang tersentil tuh kayaknya tuh buat ini gila, viewers dan listeners ini di sini. Insecurity ya, gila sih. Ini bisa pembahasan 1 jam sendiri tuh. Dia ngomong ada satu kata, mungkin gue quote aja sedikit. Karena insecurities itu datang karena dari sebuah pemikiran yang kita setuju kalau itu akan masuk ke dalam pikiran lu sendiri gitu. Kayak tadi lu bilang, misalnya gue bilang, Fedi, pak mantan lu tebel gitu. Lu insecurity, iya kan? Lu insecure nih. Lagi, oi. Iya, lu insecure gitu loh. Kenapa gue punya pacar pahanya tebel ya? Sebenarnya
Jadi lu yang memperbolehkan kata-kata itu masuk dan menyerang lu gitu. Iya. Jadi itu lo insecure doang itu- sih sama Bagong. Gua nggak mikir gitu dulu. Loh, bisa aja gua menyerang lu itu karena gua tuh memang suka cewek paha tebel loh, Feb. Iya kan, Peng? Ngerti nggak? Oh, Jadi gitu kayak belum tentu alasannya. itu hinaan. Jadi yang bilang itu hinaan adalah diri Anda sendiri. Oh gitu. Dibalikin Jadi lah, itu luar biasa emang ya. contoh yang bagus ya. Berarti lo Insecure. ngaku ya bahwa itu lo pernyataan keluar dari mulut lo ya, bukan dari mulut Bagong ya. Bukan. Hah? Itu dari Bagong sih anjir. Gue lupa sih sebenarnya. Ya Masih. kita berdua lah ya. Tapi nggak tahu sih kayaknya Bagong deh anjir tuh orang. Masih Dali Dali lagi, Mali Dali, saling Dali. melempar iya. iya. Dali paling nggak mungkin kalau Dali. Dali lebih sibuk berantem sama cowok-cowok lain untuk dapetin istri yang sekarang. Lu sibuk dia. Ternyata dia pemenangnya gitu. Ini jangan dikat ya. Tenang, akan gue masukin, gue yang edit. Ya, ini pembicaraan yang sungguh menarik, episode yang menarik. Kita harap viewers dan listeners di sini bisa belajar sesuatu dari episode ini. Seperti kita berdua juga belajar ya. Kita semua saling bertukar pandangan. Dan buat nanti mungkin kalian yang pengen tahu apa aja sih tadi buku-buku referensinya, mungkin buat yang nonton di YouTube bisa akan dikasih di bawah ya, Toy ya, ininya ya, daftarnya tadi apa, biar tahu juga source of wisdom si Ang ini apa. Dan sedikit lagi, ini kita kasih nih buat Ang nih, kalau mau menemukan seorang Teddy Ang itu di mana, dan kalau misalnya ingin menambah kecuanan si Teddy Ang ini, kita mesti kemana? Nah, ini sedikit untuk promosi Gue lo bingung. nih. Meskipun lo mungkin kurang peduli, tapi nggak apa-apa. Kita mau kasih spot ini untuk Nggak usah. spotlight ini untuk lo. Teddy Ang. Teddy Nah, Ang. nyambung. Terus kalau mau lihat jualan-jualan kayak kaos yang dia pakai sekarang, itu ada dua ya, kalau nggak salah lo udah bilang ya. Iya. Ya, gue ada brand juga sih, Polonian sama Cosmonauts. So, ya Polonian itu lebih kayak ngebahas tentang sosial, punya isu gitu yang lebih kayak tapi dari sudut pandang orang Tionghoa Indonesia. Yang Cosmonauts itu lebih ngomongin tentang space gitu. Jadi kayak lihat-lihat aja di bio @polonian.co, satu .co. lagi @cosmonauts_spacewear. Jadi lihat di bio nya aja nanti. Sip, gak apa-apa. Nanti juga kita kalau di YouTube kita sertakan di bawah deskripsinya. Asik. Beli yang banyak loh. Nah. Beli yang banyak ya gitu. Iya. Boleh. Jualan Tuh, aja. oh ya guys, viewers, Jualan, listeners, jualan. beli yang banyak ya, biar ada cuannya. Asik. Karena Ang ini hashtagnya pejuang cuan. Yes. Anjir. Cuan dan cincai gitu. Oke, so thank you Teddy Ang for your time, Thank you. Thank you. for sharing your wisdom. Nanti mungkin kali ya bisa mampir lagi kapan-kapan gitu buat sharing lagi apa. Kali aja dengan topik yang Siap. berbeda kali ya, Toy ya. Masih banyak banget yang bisa dibahas sama Teddy. Yo. Iya boleh. Ya. Tapi kalau saham gitu gue gak ngerti. Saham lah apa gitu. Gue cuma tahu kripto aja sih kalau lagi untung, jadi yang lain gue gak tahu sih. Tuh guys, kripto lagi Iya. cuan besar tuh ya. Lagi cuan guys, kalian tuh aduh percuma kerja. Gak usah kerja aja saya untung. Aduh, saya udah gak kerja 5 bulan aja saya kaya sekali. Oke. Ya wes. Oke guys, thank you for listening Thank you and for banget, guys. watching. Thank you sekali lagi Teddy Thank you. Ang. Dan we'll see you in another episode of Sudut Pandang. Fedi Budiman signing out. Ya, bye. Bye. Bye.